Benar ini. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, saya ucapkan terima kasih dan mohon bantuannya untuk ibu-ibu semua nih, karena kebetulan di sini tidak ada bapaknya. Di sini saya akan mencoba memenuhi amanah atau istilahnya tanggung jawab apa yang telah saya ikuti, yaitu guru penggerak. Kebetulan di tahun 2022 kemarin saya mengikuti guru penggerak dan bisa diterima dan mengikuti bersama Pak Heru. Di dalam guru penggerak tersebut ada beberapa aksi nyata, yang mana salah satunya adalah untuk melakukan elaborasi pemahaman kepada guru lainnya. Di sini saya mencoba untuk kita belajar bersama terkait dengan budaya positif, yaitu elaborasi. Benar nih. Saya ulangi. Dalam kesempatan ini saya akan mencoba untuk sharing saja, bukan kalau istilahnya kucing tidak, tapi ini sharing. Kita belajar bersama terkait budaya positif yang mana nanti tentunya akan menjadi sebuah keyakinan dan kesepakatan yang mempunyai tujuan untuk merubah pola pikir kita terkait dengan motivasi, terus restitusi dan kedisiplinan di situ. Oke. Kita mulai saja untuk kesempatan ini. Yang pertama, nanti kita memerlukan waktu kurang lebih sekitar 45 sampai 1 jam, tapi semoga secepatnya dapat diselesaikan nanti. Pada kesempatan ini kita nanti akan mempelajari tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai kebajikan universal. Kemudian kedua ada motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Ketiga ada posisi kontrol restitusi. Berikutnya ada segitiga restitusi, dan yang terakhir adalah keyakinan kelas di sini. Mungkin untuk brief saja dulu, mungkin kita adakan persepsi dulu ya. Coba saya mohon bantuannya untuk 2 orang ibu yang bersedia, kita bagi saja dulu. Jadi untuk refresh dulu saja. Kita sedang yang bersedia, monggo belum semuanya ada. Ada yang bersedia? Bu Nani bersedia buat Bu Nani. Jadi sudah tadi kita bermain peran saja nanti. Tunggal tadi. Monggo. Sudah tunggal. Bu Linda. Monggo Bu Linda. Oke, satu meja. Oke. Kita santai saja ini kita tidak pelatihan, kita hanya sharing saja. Coba ini kita ada 2 peran. Yang pertama Bu Nani, ini coba kita menggenggamkan tangan kita Bu, dan coba seandainya di dalam tangan kita yang kita genggam ini adalah sesuatu yang paling berharga bagi jenengan, entah itu harta ataupun apapun, itu adalah yang paling berharga bagi jenengan. Kemudian tugasnya Bu Linda, coba Bu Linda mencoba merayu atau merajuk apapun itu supaya Bu Nani bisa membuka genggaman tangan itu. Coba lakukan dengan semaksimalnya.
Terima kasih untuk Bu Nani dan Bu Linda yang bersedia. Sebenarnya ini hanya sebatas sampling saja nih. Sampling sesuatu yang kita pegang itu adalah istilahnya kan pengendali. Jadi di sini tadi sebenarnya yang mempunyai peran pengendali itu adalah yang mempunyai genggaman itu nih. Siapa itu tadi Bu Linda. Sedangkan Bu Nani adalah mencoba merayu bagaimana supaya kita Bu Linda tadi membuka apa yang ada dalam genggaman itu. Itu sebenarnya jika kita apa istilahnya terapkan di dunia pendidikan itu hampir sama. Bu Linda itu sebagai seorang pelajar, seorang siswanya, sedangkan Bu Nani sebagai guru. Jadi seseorang anak atau siswa itu sebenarnya mau belajar tidak itu bukan tergantung kita yang memerintahkan, tetapi ada kemauan tidak kepada dari anak tersebut untuk melaksanakan belajar. Nah, sedangkan apabila yang dilakukan itu dengan cara memaksa dan sebagainya, itu akan menjadi sebuah traumatis atau istilahnya ada rasa ketakutan. Saya melakukan belajar karena disuruh, karena diminta dan lain sebagainya. Jadi ada timbal balik di situ. Dan di sini peran kita sebagai seorang guru itu merubah mindset itu, pola pikir itu untuk menjadi biarkan anak mau dengan sendirinya untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dan jadi muncul dari dalam ini. Nah, mungkin kedepannya yang akan kita pelajari seperti itu. Jadi kita mencoba untuk kembali ke filosofi Ki Hajar Dewantara yang mana dari guru-guru sudah berubah. Mungkin ibu-ibu yang senior sudah lebih fasih daripada saya terkait dengan kurikulum dan lain sebagainya. Tapi di sini kita mencoba untuk belajar bersama di situ. Betul ya? Itu untuk persepsinya. Jadi untuk pembukaan saja. Di sini ada perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai universal dan nilai kebajikan universal. Yang pertama adalah perubahan paradigma stimulus respon atau teori kontrol dari dunia. Jadi respon tentang dunia dan individu. Jadi kebutuhan kita itu sama. Itu menurut seorang amongnya. Padahal kebutuhan manusia itu berbeda-beda. Jadi di dalam sebuah kelas, tentu misalkan ada 5 bahkan 10 atau berapa siswanya itu otomatis mempunyai keinginan yang berbeda-beda gitu. Nah, sekarang kalau dulu kita yang mengendalikan, kita kembalikan sekarang adalah yang mengendalikan anak tersebut. Jadi biarkan anak itu untuk mengikuti apa yang dia inginkan. Kita mengiyakan saja kecuali tidak keluar dari koridor yang ada dalam kelas tersebut di situ. Hanya perubahan di situ, oke. Di sini kemudian semua orang melihat hal yang sama. Setiap orang memiliki gambar yang berbeda. Ini jika kita bandingkan imajinatif ya. Kita bayangkan imajinatif seorang anak itu jika melihat sebuah kotak putih, mungkin imajinasinya masing-masing anak akan berbeda. Tidak seperti yang kita harapkan, tapi mempunyai pandangan masing-masing di situ. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan untuk yang perlu kita respons adalah kita berusaha maksimalkan memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi di dalam pengajaran tentunya ini juga sedikit mulai perubahan. Kalau dulu kita memberikan sebagai kita contohkan sebagai soal rumus saja, rumus atau mungkin ilmu matematika, kita memberikan rumusnya, kemudian jawabannya ini. Pokoknya rumus ini jawabannya ini, itu. Ini yang perlu kita rubah. Karena apa? Banyak cara untuk menentukan jawaban itu. Jadi mungkin anak-anak bisa berimajinasi atau mungkin bisa mengeksplor apa potensi dia untuk mengerjakan soalnya tanpa harus sama dengan caranya. Itu juga diperbolehkan. Jadi intinya mengeksplor apa kemampuan siswa tersebut untuk menentukan jawaban yang sama di situ. Selanjutnya ada perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Nah ini yang paling sensitif sekali adalah perilaku buruk dilihat suatu kesalahan. Semua perilaku memiliki tujuan. Kita sadar bahwa semua yang kita lakukan, apapun itu yang kita lakukan pasti mempunyai tujuan atau alasannya masing-masing, walaupun itu adalah negatif gitu ya. Bahkan mohon maaf, seorang pencuri pun ini tentunya mempunyai alasan kenapa dia mencuri.
gitu. Nah, yang perlu kita pahami seperti itu dan kita menggali kenapa kok melakukan itu, apakah tidak ada solusi lainnya. Nah, di sini nanti pilihan seperti itu ini akan menjadi sebuah restitusi yang kita pelajari di belakang nanti. Ini hanya sebatas persiapan saja. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Tapi hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Ini tadi seperti yang kita contohkan di persepsi tadi ya, Bu Linda dan Bu Nani tadi. Yang mengendalikan membuka genggaman ini tadi kan sebenarnya siapa yang mempunyai pengendali? Bu Linda ini, walaupun tadi di endingnya Bu Nani memaksa dengan istilahnya dengan penuh istilah ya biar cari pokoknya tak buka nih. Nah, itu sebuah motivasi yang luar biasa sebenarnya untuk Bu Nani. Tapi sebenarnya pengendalinya ada di Bu Linda. Dibuka tidaknya genggaman tersebut itu tergantung pada Bu Linda. Kalau Bu Linda mau buka genggaman tersebut tanpa ada iming-iming pun istilahnya imbalan dan lain sebagainya, tentunya Bu Linda bersedia membukanya. Tetapi kalau Bu Linda tidak mau membuka genggaman tersebut dengan godaan apapun, tentunya Bu Linda juga tidak akan membukanya. Di sini kita paham bahwa pengendali ini sebenarnya kontrolnya pada diri kita sendiri, bukan dari orang lain. Nah, di situ. Selanjutnya, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kemudian kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini tadi. Di saat Bu Nani membujuk tadi gagal, maka dia memaksa. Ini adalah stimulus yang salah. Bukan seharusnya. Mungkin Bu Nani tadi bisa memberikan alternatif lainnya atau solusi-solusi lainnya supaya Bu Linda bersedia untuk membuka tangannya dengan senang hati, istilahnya tanpa paksaan. Kalau tadi kan hanya sekilas kita lihat tadi kan hanya sebatas memberikan harta saja. Seharusnya kita tahu apa keinginan Bu Linda, apa yang paling diinginkan Bu Linda, itu kita harus memahami itu. Ya, misalkan Bu Linda kesukaannya misalkan makan bakso atau apa gitu. Berarti kok tak jajanin bakso semuanya murah. Jadi kita membujuk merayu sesuai dengan keinginan Bu Linda. Itu sama halnya dengan kita dan anak. Jadi kalau anak itu tidak mau belajar, jangan kita tekan, jangan kita paksakan, apalagi kita menghukumnya. Anak tidak mengerjakan PR kita hukum dan sebagainya. Itu adalah perbuatan yang kurang pas di dalam kurikulum saat ini. Menurut filosofi 3D ya, bukan menurut saya. Karena apa? Tentunya anak itu kalau tidak mengerjakan PR itu ada alasannya. Dan kita harus mencari tahu kenapa anak itu tidak mengerjakan PR. Kemudian kita carikan solusi-solusinya, alternatif pilihannya. Bagaimana supaya anak itu istilahnya ingin dengan sendirinya mengerjakan PR itu tanpa ada rasa bayang-bayang takut karena hukuman dan lain sebagainya. Gitu. Betul ya? Kemudian berikutnya model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang dan menang. Mungkin tadi di dalam sampling tadi atau persepsi tadi mungkin Bu Nani merasa menang karena dia bisa membuka genggaman apa yang ada di Bu Linda walaupun secara paksaan menurut Bu Linda tadi. Tapi sebenarnya kalau seandainya mereka mempunyai persepsi yang sama dan tujuan yang sama, istilahnya mungkin dalam simbiosis mutualisme saling menguntungkan. Jadi Bu Linda merasa menguntungkan karena mendapatkan apa yang diinginkan, kemudian Bu Nani juga diuntungkan karena dia bisa membuka genggaman tersebut. Jadi solusi-solusi dan lain sebagainya di sini adalah menjadi beban kita sebagai seorang abang atau mungkin seorang pelajar untuk mengeksplor potensi apa yang ada pada peserta didik atau anak. Tadi selanjutnya kita promosikan saja. Selanjutnya ada beberapa materi yaitu apa makna kata disiplin. Gitu. Ini mungkin secara ilmiahnya Bapak Ibu sudah memahami, bahkan lebih paham daripada saya. Disiplin ini berasal dari bahasa Latin yang istilahnya adalah disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin dari diri murid-murid Skolares dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan, apa yang dihargainya. Namun dalam budaya kita, ini yang istilahnya makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Mungkin bisa kita terima ini?
Jadi selama ini ternyata disiplin itu bisa dikatakan istilahnya patuh gitu. Seseorang anak itu bisa dikatakan disiplin berarti dia itu patuh terhadap tata tertib apa yang kita buat di situ. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi dengan adanya disiplin tadi, mungkin kepatuhan anak tersebut mungkin ada rasa takut dan lain sebagainya terhadap sanksi-sanksi apabila melanggar tata tertib tersebut. Nah, ini yang perlu kita lakukan di sini. Ya. Karena apa? Jika kita secara ilmiahnya disiplin tadi kan belajar. Jadi seharusnya dengan istilah disiplin itu kita bisa menjadi nyaman dan tanpa diperintah pun kita bisa melaksanakannya hal tersebut, yaitu termotivasi seperti dari awal tadi jika kita kaitkan dengan sadar tadi. Jadi tanpa diperintah pun kita mau dengan sendirinya mentaati itu karena ada alasannya dan sebagainya. Gitu. Tentunya ini ada keterkaitan hukuman dan apa istilahnya dan konsekuensinya kalau terkait dengan disiplin. Misalkan kalau anak terlambat sekolah berarti hukumannya apa, dikenakan sanksi apa, seperti itu. Padahal itu adalah keterkaitan dengan konsekuensinya. Padahal konsekuensinya kalau anak terlambat sekolah seharusnya dia ketinggalan pelajaran dan lain sebagainya di situ. Kemudian ada nilai kebijakan universal. Di sini didefinisikan nilai kebijakan universal adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku perbuatan memiliki suatu tujuan, ini jelas dan kita bisa terima ya. Kemudian dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan dan diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Ini berdasarkan dari Bosen ya. Kemudian kalau nilai-nilai kebajikan itu sebenarnya ada banyak sekali di Indonesia ini, tetapi yang terbaru itu kita dikemas dengan profil Pancasila itu ya. Profil pelajar Pancasila itu ada 6, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Padahal selain itu sebenarnya banyak sekali nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kepahlawanan yang ada pada diri kita itu kita lakukan adalah banyak sekali. Contohnya mungkin ada rasa tanggung jawab dan lain sebagainya itu. Tapi dalam profil Pancasila ini kita kemas menjadi 6 ini yang tentunya harus kita terapkan kepada siswa. Dan ini menjadi beban kita sebagai seorang among atau istilahnya adalah seorang pelajar. Selanjutnya di sini ada motivasi dan kebutuhan dasar manusia. Kita tentunya dapat paham semua nih bahwa motivasi itu ada istilahnya eksternal dan internal, yaitu motivasi dari luar dan motivasi dari dalam. Seorang Andri Wongso, seorang motivator yang kita kenal semua guys, tentunya motivator itu menyatakan bahwa jika kalian urutkan motivator terbaik di dunia ini adalah diri kamu sendiri. Jadi seperti Andri Wongso itu pun mengakui bahwa dia itu bukan motivator terbaik. Ipo dan sebagainya pun seperti itu. Tapi motivator terbaik adalah pada diri kita sendiri. Nah, ibaratkan seorang siswa yang mempunyai api atau misalnya percikan api gitu, dan api itu sebagai motivator. Tujuan kita bukan membakar anak itu dari luar, tapi bagaimana supaya api itu kita nyalakan terang dan itu dikendalikan oleh anak tersebut sendiri. Seperti itu. Jadi sebenarnya walaupun kita ibaratkan dari kita sendiri saja. Kalau kita tidak mau membuka hati kita, tidak mau membuka pikiran kita diberi motivator atau motivasi dari seorang yang hebat pun, ya, misalkan Ibu Santoso atau setelah tingkat internasional tingkat dunia mungkin Robert Kiyosaki dan sebagainya, itu tidak akan tepat tanpa kita membuka pikiran dan hati kita. Tapi dengan kita membuka pikiran dan hati kita dimotivasi oleh seorang anak pun tanpa itu kita tentunya akan bisa menyala seperti itu. Ya. Di sini untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini adalah eksternal. Jadi hukuman itu sebenarnya adalah motivasi eksternal.
anak itu takut untuk melakukan hal yang tidak diinginkan, atau misalkan anak itu takut memakai sepatu yang berwarna putih, atau itu anak itu takut tidak memasukkan baju dan sebagainya. Itu karena apa? Karena motivasi dari luar. Jadi bukan karena kemauannya sendiri. Kemudian untuk mendapatkan imbalan, anak itu untuk misalkan pengen juara, atau misalkan saya harus juara satu lari itu, misalkan di dalam perlombaan lari atau akademis lainnya, saya itu harus menjadi terbaik, itu karena ada motivasi imbalannya. Nah, ini nanti ada keterkaitannya. Seharusnya itu saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya di situ. Jadi untuk intrinsik itu misalkan gini, seandainya saya belajar dengan rajin, tentunya saya akan menjadi pandai. Bukan kok saya harus belajar rajin supaya dapat peringkat 1. Itu persepsi yang salah. Jadi kita untuk mengubahnya, kita harus memahamkan kepada anak, seandainya kalian belajar rajin, tentunya anak kalian akan menjadi pandai. Bukan embel-embel dari sebuah ranking dan lain sebagainya di situ. Karena kedepannya nanti ternyata kita penghargaan itu berupa hukuman, atau istilahnya hukum. Penghargaan itu juga bisa menjadi hukum. Nah, ini dihukum oleh penghargaan. Ini alifkon atau punishment dari WG. Ini merupakan penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Menurut Kon, secara ideal, tindakan belajar itu sendiri adalah penghargaan sesungguhnya, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu, dan dari orang yang meminta membujuk. Dorongan eksternal akan ada faktor ketergantungan di sini. Coba sekarang kita lakukan refleksi diri dulu, mungkin dari kelas bawah. Biasanya di kelas bawah dulu pun saya juga seperti itu. Di saat ada ujian-ujian itu, reward itu menjadi prioritas, gitu. Entah itu ditempel kayak apa, dada atau dinding dan sebagainya, atau mungkin menggunakan permen dan lain sebagainya. Jadi anak yang sekiranya ada rasa takut atau ada rasa malas, itu menjadi tumbuh keinginannya untuk melaksanakan apa yang diperintahkan oleh bapak ibu guru. Itu secara jangka pendek itu bagus, karena anak tersebut mau melakukan apa yang diperintahkan oleh bapak ibu guru. Tetapi lambat laun secara jangka panjang itu akan mendukung anak tersebut untuk memotong kreativitas anak tersebut. Karena apa? Anak tersebut mau melakukannya itu karena atas reward yang diberikan oleh bapak ibu tadi. Jadi tidak dengan inisiatifnya sendiri, tapi dengan mergoni gitu. Aku ini dikipan dan sebagainya. Pengen kita taruh yang ini seperti itu. Jadi itu yang menyulitkan kita. Betul ya? Selanjutnya ini dampak dari pemberian penghargaan menurut Alifon. Yang pertama itu pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan efektif jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan. Ini jelas ya. Seperti tadi yang saya katakan, seandainya anak itu supaya menginginkan jawab pertanyaan perkalian. Nah, saya dulu sebelum ikut JGP itu identik dengan Ajeng Wansul bimbingan Rian. Mungkin ibu-ibu yang satu sekolah dengan saya mungkin sedikit paham ya. Ajeng Wansul bimbingan disik, sing iso jawab langsung mulai. Ternyata setelah ikut JGP bahan itu kurang pas ternyata. Karena apa? Anak-anak yang tidak mampu untuk berkompetisi dalam perkalian itu pasrah. Wong umpama Jawa nanti kalah karo sing pinter-pinter. Jadi wis dan bisa kalau aku paling mulai kayak dia seperti itu. Jadi motivasinya terus selalu belajar wis ketean. Nah, anak yang pengen pinter kuwi, dia itu inisiatifnya tidak karena dalam dirinya sendiri, tapi mergo pengen mulai gitu.
Niku Rian kula sering menerapkan seperti itu karena saya bisa memahami ternyata itu sukses. Bisa dikatakan di secara persentase mungkin banyak keberhasilannya lah motivasinya. Ternyata setelah ikut CPP, ikut pemahaman filosofi kreatif Pak Layar ini sih ngajar saya benar ini sih seperti itu. Kemudian jika kita menggunakan penghargaan lagi dan lagi, maka orang tersebut akan tergantung pada penghargaan yang diberikan serta kehilangan motivasi dari dalamnya ini mungkin. Jadi seperti yang saya sampaikan, anak mengharapkan perkalian mertua pengen ganti orang karena dia itu butuh perkalian itu untuk kelangsungan hidupnya. Gitu. Jadi yang merasa dia itu terus kalah dengan berkompetisi dengan teman lainnya, dia itu pasrah. Dia tidak ingin istilahnya menghambakan perkalian itu karena dia sudah paham tak sinawai tak apa dari tak aku mesti kalah karena sih pintar-pintar itu. Nah itulah istilahnya penghargaan yang umum itu seperti itu, seperti bahkan ranking dan lain sebagainya itu. Mungkin kalau ada persepsi kalau sistem ranking, walaupun kita sulit terhindar dari budaya itu, kita sudah menerapkan KK13 dari 2000 berapa 2016-17 ya, revisi dan sebagainya. Tapi peringkat dalam penerimaan rapat itu tetap ada, walaupun dalam aplikasinya tidak ada. Tapi ngenek-ngenek buh sampai rata-rata dan buh sampai apa? Tujuannya apa? Anaknya gak semangat. Padahal di satu sisi itu menurut pemahaman filosofi KHD Kiai Dewantara itu kurang pas. Karena apa? Yang paling dirugikan katanya peringkat 2. Ngetos ketinggalan kenapa kalian dirugikan peringkat 2 itu? Saya pun juga agak bingung memahami seperti itu. Kok bisa dulu kayak ini peringkat turun ini apa? Padahal kan sebenarnya ada yang belakang-belakang seperti itu. Nah mungkin ini bisa menjadi PR kita nanti sebelum tidur ngangen-ngangen kok sebelum kayak ini peringkat turun ini apa ya? Jadi ada keberlangsungan belajarnya. Betul kok dari sini pun leren dan jarak biayanya tapi terus ini. Peringkat turun ini apa kok dirugikan seperti itu? Betul ya? Betul itu. Selanjutnya, jika kita mendapatkan penghargaan untuk melakukan sesuatu yang baik, maka selain kita senantiasa berharap mendapatkan penghargaan tersebut lagi, kita pun menjadi tidak menyadari tindakan baik yang kita lakukan. Jadi karena kita fokus dengan reward atau mungkin penghargaan itu, lainnya kita abaikan. Mungkin seperti itu. Jadi istilahnya kita fokusnya ke penghargaan pokoknya itu juara dan sebagainya. Lihatnya sekali. Ya. Dan ini bisa dikatakan sedih. Bukan kok berarti kita menyalahkan atau tidak memberi apresiasi kepada yang peringkat 1 tidak. Tapi ada yang mengatakan gini risetnya itu. Seseorang yang pandai akademis di dalam kelasnya itu dalam dunia kehidupan berlangsung hidupnya itu jarang ada yang menjadi sukses. Mungkin kita flashback, kita lihat teman-teman SMA kita dulu Bapak Ibu, atau mungkin pokoknya ya teman kita. Coba kita sekarang setelah beberapa tahun kita lulus, kita lihat teman-teman kita yang nakal dan yang pandai itu kira-kira saat ini endingnya dari apa di situ. Dan risetnya itu adalah ini. Anak-anak yang pada dalam akademis itu biasanya hanya sebatas pegawai, pekerja dan lain sebagainya. Karena dia itu identik dengan ketertiban, disiplin, belajar. Jadi dia itu tidak sadar karena tidak mengembangkan dan secara mentalitas dan sebagainya. Tapi seorang anak-anak yang nakal pada masa sekolahnya itu ternyata dia itu mempunyai mental untuk melakukan istilahnya negosiasi poin dari pengusaha dan sebagainya. Coba apakah riset itu benar atau tidak? Mungkin Bapak Ibu bisa flashback nilai-nilai kontennya Pak zaman SMA di sing nakal dari apa, sekitar dari apa. Kenapa di situ? Karena seorang anak-anak yang nakal ini bukan nakal yang bahasanya nakal kan negatif. Anak-anak yang berkebutuhan khusus itu mempunyai mental untuk melakukan mengekspresikan apa yang dia inginkan, gitu. Sedangkan anak-anak yang identik dengan disiplin, patuh tata tertib, dia berperan yang kelas, yang terdiri dari pelajaran. Tapi anak-anak yang mempunyai kebutuhan khusus ini kendor.
pelajaran kosong, timbangan sekolah guru tak naik kelas tak untuk air, keturunan negatif dan sebagainya. Jadi dia secara tidak sadar dia itu melatih mentalnya untuk keluar dari zonanya di situ. Sedangkan seorang bisnismen ataupun pengusaha dan sebagainya itu dibutuhkan mental seperti itu dibutuhkan. Karena apa? Seorang bisnismen atau seorang pengusaha dia itu tidak akan bisa sukses tanpa dia berani spekulasi seperti itu. Bahkan seorang Jack Ma sendiri awal mulanya dia itu memahami kalau SD ini goblok, SMP ini goblok, SMA ini goblok. Bahkan dia katakan terbodoh, S1 tidak lulus, tapi di saat dia mencoba untuk membuka usaha pertama diguyu wong, itu usaha opo yang tapi setelah beberapa tahun silam ternyata dia menjadi dengan situs Alibaba-nya menjadi terkaya di Cina, walaupun sekarang sudah berubah gitu. Tapi sempat menjadi yang terkaya di Cina karena dia istilahnya itu dia kurang maksimalkan dalam akademis, tapi secara tidak sadar kemampuan dari dalam itu dengan sendirinya kita dapat belajar di situ. Ya. Jadi bukan berarti ini kita menganggap salah kepada anak yang rajin belajar, tidak, tapi itu mempunyai kemampuan masing-masing. Ya, di situ. Nanti kita mungkin secara luasnya ada kodrat dan sebagainya itu ada lagi di materi-materi berikutnya. Makanya bukan kok ajakan, tapi harapannya mari kita ikuti dulu. Secara ilmunya luar biasa sekali. Ampun mikir perkosongan itu berhasil, tapi ilmunya yang kita dapatkan. Nah tugas itu insya Allah sambil berjalan dapat rata. Jadi bismillah saja intinya, karena gini, sekarang kita sadari setelah kita mengikrarkan diri kita sebagai seorang pendidik, berarti kan kita sebagai amok ya, sebagai amok berarti persepsi kita untuk selalu belajar sampai akhir hayat itu harus kita tanamkan pada diri kita sendiri. Karena kita sudah mengikrarkan kita sebagai seorang pendidik itu. Karena sumber sebagai sistem amal itu adalah pada diri kita sendiri. Jadi sebenarnya ekspansi diri atau pengembangan diri kita itu dengan cara mengikuti keadaan seperti ini dan menambah pemahaman khususnya dalam bidang pendidikan. Lanjut, berikutnya ada penghargaan penghukum. Maksudnya gini, penghargaan penghukum, mereka yang tidak mendapatkan penghargaan, misalnya dalam sistem ranking, mereka yang mendapatkan ranking kedua akan merasa paling dukung. Ini yang saya katakan tadi. Nah, kira-kira kenapa? Ini tadi kan saya katakan PR-nya nanti anak mulai dengan aja sehari. Jadi ada keberlangsungan belajar kita, berkegiatan di kita, tapi juga mikir mulai nyapa ranking luar tidak bisa paling dirugikan. Padahal 3, 4 dan seterusnya paling buruk kan ada yang dirugikan seperti itu. Coba nanti dipikir sarang-sarang nanti kalau bertemu lagi kita samakan persepsi kita. Ketemu kakak beli adalah saat meja awal rubah mulai lagi korban juga ini menurutmu apa dan seterusnya. Jadi ada keberlangsungan belajar di situ. Berikutnya, memberikan penghargaan dan hukuman adalah hal yang sama karena keduanya mencoba mengendalikan perilaku seseorang. Ini kira-kira kita terima nggak ya? Hukuman dan penghargaan ini mengendalikan seseorang. Iya tidak kira-kira? Oke benar. Dengan hukuman seseorang itu akan menjadi takut. Dengan penghargaan seseorang itu akan melakukan apa yang kita inginkan di situ. Jadi kita bisa mengendalikan seseorang. Nah, mungkin kalau di lain bidang pendidikan mungkin oke gitu, nggak masalah. Tapi kalau dalam pendidikan maka pengembangan potensi pada anak itu akan terbatas. Maksudnya bagaimana? Kita harus sadar bahwa anak itu mempunyai kodratnya masing-masing. Jadi dia itu mempunyai segudang potensi lah. Bahkan beberapa ini kan ibaratnya hutan belantara atau jembatan. Jadi anak itu mempunyai potensi apapun itu yang ada di dunia ini, dan dia mempunyai hak untuk mengembangkan potensi itu. Tetapi kalau kita batasi dengan hukuman dan penghargaan dan sebagainya, maka keterbatasan ekspansi pengembangan potensi anak itu akan terbatas juga karena terbatas oleh hukuman dan penghargaan itu di situ. Selanjutnya, karena orang pada dasarnya tidak suka dikendalikan dalam jangka waktu lama, penghargaan akan terlihat sebagai hukuman.
Mungkin itu juga bisa diterima karena apa? Karena ya seperti tadi yang dicontohkan si pimpinan mau sing wis apa? Wis orang iso nyampe dia wis merasa itu berhukum. Padahal itu sebenarnya penghargaan untuk yang terbaik sih gubernur dewe ya paling jadi hukum gubernur dewe dina kan mulai kari dewe. Mulai jadi tambahin kan kunci awak. Ya ini kan ngotot toh. Karena itu saya lakukan dulu saya lakukan. Tujuan saya untuk memotivasi anak itu untuk ngapalin pimpinan. Berarti bahan ibu ibunya ini ngaji lama ibu bocah ibu ya. Seperti itu. Sekitar itu. Selanjutnya, jika suatu penghargaan dilakukan namun Anda tidak mendapatkannya. Lanjut ya, cepat lawan. Ini sejajarnya penjajaran ada hukuman dan konsekuensi. Kita harus mengubah disiplin negatif itu kan hukuman, identitas negatifnya, identitas positifnya adalah konsekuensi. Ini menurut pendapat Kak Berkomasari itu hukuman adalah cara untuk melakukan pengarahan agar tingkah laku sesuai dengan perilaku secara umum. Di situ, misalkan dalam mengendari kendaraan bermotor lah istilahnya itu, kita harus kan peraturannya menggunakan helm, gitu, menggunakan helm. Seandainya tidak menggunakan helm kita akan ditilang. Nah tujuannya hukuman itu supaya apa? Kayaknya helm seperti itu. Tapi konsekuensinya adalah, dan jika konsekuensi adalah perilaku yang berfokus mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku lebih baik untuk kedepannya. Kembali ke contoh yang tadi. Kalau konsekuensinya kalau kita pahamkan, kalau kamu tidak memakai helm, konsekuensinya nak ketipu, tawa nak saling lewat, adalah nak tinggal tidak banding sitokin letek ke kepala kita atau kita akan cedera. Tapi kan kita pakai helm kan aman. Nah di situ ada konsekuensinya di situ ya. Jadi kita harus mengubahkan persepsi kita dari hukuman menjadi sebuah konsekuensi di situ. Ini contohnya nih, sesuatu yang menegakkan harus terjadi, sesuatu harus terjadi. Di sini adalah sebuah gambaran, ya. Membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka yang waktu lama, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Anak membutuhkan disiplinan, karena istilahnya hukuman itu takut karena dilakukan dari luar, sedangkan konsekuensinya dia paham. Kalau tidak melakukan sesuatu berarti saya akan terjadi. Istilahnya sebuah akibat di situ. Ya. Jadi kita harus mengubah persepsi yang dari hukuman menjadi konsekuensi. Di situ ya. Di situ saja sekilas. Ya, kita coba dulu tes ini. Kita pahami antara hukuman dan konsekuensi. Kita analisa bersama-sama kira-kira. Yang pertama kasusnya adalah mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Ini kira-kira hukuman apa konsekuensi? Hukuman apa konsekuensi ini? Kira-kira hukuman apa konsekuensi? Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman ya? Hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat datang ke sekolah. Hukuman juga ini ya, ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, itu juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dijerat. Konsekuensi debat-debat ini. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu. Oh ini maksudnya murid disuruh tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman apa konsekuensi? Hukuman. Tidak memakai sepatu karena mungkin dalam sekolah tersebut ada peraturannya harus mengenakan sepatu hitam ya. Adalah anak ini untuk gaul dengan sepatu putih. Nah, karena dia melanggar, maka tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah itu sebuah hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Ayo kita analisa tebal di dalam.
lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Hukuman apa konsekuensi? Konsekuensi ya, karena ada kata kuncinya PJOK. Ya. Kenapa kamu menjadi sebuah konsekuensi bukan hukuman? Karena dalam pelajaran PJOK mungkin 10 menit itu sudah untuk dilakukan pemanasan, misalnya bombing. Karena batunya sudah berubah, kayak gue rumah saya, maka dia akan ditambahkan seperti itu. Mungkin itu akhirnya saja. Betul. Kita lanjut saja untuk mempersingkat waktu, oke? Sekarang restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Oke. Mungkin secara hukum itu restitusi itu bisa dikatakan ganti rugi ya, dan yang berhukum loh. Oke, jadi ada restitusi misalkan kecelakaan dan sebagainya kan ada restitusi seperti itu. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi dalam tindakan restitusi ini kita berpikir bersama dengan siswa untuk mencarikan solusi seandainya ada pelanggaran-pelanggaran yang tidak diharapkan, misalkan mematahkan kelas, mematahkan pensil, atau mungkin membuli anak tersebut. Jadi bukan kalau kita langsung mendoktrin anak itu langsung dihukum, boten. Biasanya bully kan seperti itu nih. Misalkan bully atau ada perkelahian adalah dedel kelas ini berdiri muncul. Ini biasanya apakah kita tuntaskan seperti dihukum terus selesai, masalah selesai, atau kita istilahnya kita analisa terus kita lakukan restitusi kira-kira. Jika ada kasus seperti itu yang jenengan terapkan sekolah masing-masing. Seandainya ada perkelahian anak, gitu, adalah dedel kelas ini berdiri brodol lagi, brodol dulu lah, sampai rusaknya. Nah kira-kira bagaimana sikap kita, kira-kira bagaimana? Apakah kita harus dihukum wis ini kita hukum terus untuk imbalannya berkonek agar tak hukum terus bubar berarti masalah selesai? Apakah kita mencoba untuk melakukan restitusi kepada anak? Nah sing pun dilapai itu gitu. Nah sing pun dilapai balik dihukum terus ini wis bar masalah selesai gitu. Tapi sebenarnya itu juga kurang pas. Seharusnya kita melakukan restitusi kepada anak. Kita panggil keduanya apa yang diinginkan oleh anak yang dirugikan itu dan dia harus bisa memenuhinya. Oke. Misalkan anak jalur kelabiannya berarti dia itu harus membelikan baju baru atau yang penting begini kepasang bu berbeda atau bu kuko atau apa murid-murid berbeda ibu ini. Maka anak itu juga harus memasangnya. Nah, secara tidak sadar itu ilmu baru akan ada pada saat itu. Oke. Berarti misalkan si A dan si B, bagaimana kamu bisa nggak untuk memasang kembali kancing baju itu? Kalau dia tidak bisa, maka ada tahap belajarnya dia memakai kancing baju. Dan dengan adanya aktivitas seperti itu, mungkin kedua anak ini akan lebih intim ya. Daripada rezeki selesai, mungkin dia itu harus dirugikan aku lagu itu berdua kata yang berhukum kan konsekuensi ya bukan istilahnya dipanggil yang depan kelas dan sebagainya itu kan sebuah hukuman. Seharusnya kita melakukan restitusi. Jadi kedua anak itu bisa menerimanya. Maksudnya bagaimana? Si anak yang dirugikan tadi dia itu bisa kembali lagi seperti yang diinginkan. Kemudian anak yang mencelakainya dia mendapatkan konsekuensinya. Nah bedel kelas ini ya butuh balik ini produktif mau, berarti dia itu akan secara tidak langsung belajar dengan sendirinya terkait dengan konsekuensinya di situ. Oke, itu adalah hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, jadi betul ketika ya. Ini identitas gagal dan identitas sukses. Tapi ini sekilas saja. Identitas gagal itu terkait dengan hukuman, kemudian identitas sukses itu terkait dengan konsekuensi dan restitusi. Mungkin secara definitifnya pandangan sudah lebih paham daripada saya. Jadi kita lanjut saja nih. Sekarang kebutuhan dasar manusia di sini. Kebutuhan dasar manusia. Ini menurut William Glasser ini kebutuhan dasar manusianya ada 5 nih. Yang pertama bertahan hidup, kedua ada kesenangan, cinta dan kasih sayang, penguasaan dan kebebasan. Seseorang melakukan makan untuk bertahan
Tapi seseorang ingin makan bakso, untuk apa kira-kira? Kesenangan di situ. Jadi istilahnya kebutuhan manusia itu kalau berdasarkan beliau dasar ini ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup. Maksudnya bertahan hidup itu seseorang itu tentu bertahan hidup baik itu dari istilahnya dari alam dan lain sebagainya, dari alam atau makhluk lainnya, itu merupakan kebutuhan manusia. Makanya kebutuhan manusia ada istilahnya sandang pangan dan pakan itu ada. Kemudian kesenangan, apakah kita butuh kesenangan? Tentunya butuh. Karena dengan kesenangan itu kita bisa mengeksplor atau mungkin merefresh sedikit apa yang menjadi pikiran-pikiran kita. Kemudian berikutnya ada kebebasan, ini jelas walaupun ada peraturan dan sebagainya, tapi kita tetap punya kebebasan untuk memenuhi hak-hak kita sebagai manusia. Padahal hak-hak kita sebagai manusia adalah kodrat alam menjadi yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Tentunya kita mempunyai hak untuk istilahnya mengeksplor apa karena mungkin ini loh, istilahnya gitu. Jadi, aku ada kebebasan itu, kemudian kita dan kasih kita udah jelas ya, tidak dijelaskan panjang lebar. Tentunya kita butuh cinta dan kasih sayang dari pihak lain yang tidak jelas lagi. Apalagi seorang anak itu tentunya membutuhkan cinta dan kasih sayang dari orang tua maupun gurunya. Penguasaan itu juga jelas, manusia itu mempunyai kebutuhan untuk penguasaan karena dia itu memahami sebuah wilayah sendiri. Itu lanjut saja ya. Selanjutnya ini posisi kontrol restitusi. Ini sebenarnya sangat penting sekali terkait dengan hukuman, terus membuat orang merasa bersalah terkait dengan identitas gagal tadi. Okay. Jadi posisi kontrol restitusinya itu kira-kira kalau anak terlambat sekolah, terus anak itu dihukum buat sampah, itu berupa apa? Seperti itu, ya, gitu. Jadi walaupun menurut kita benar, tapi sebenarnya itu ternyata kurang pas. Anak terlambat sekolah, buat sampah, tapi sekarang ini jarang ya anak yang terlambat sekolah ya, jarang sekali karena era modern. Nah, mungkin anak tidak mengerjakan PR. Penyapu taman atau penyapu itu juga kurang pas. Seharusnya bagaimana ya? Kita tak analisa dulu lah. Kira-kira anaknya berapa hari nyapu? Kita tanya dulu. Mungkin di rumah kenapa kok males? Yang penting jangan lupa. Biasanya anak-anak lupa. Lagi kebanyakan lupa. Padahal lupa itu bukan sebuah alasan. Seharusnya kita kejar terus anak itu. Kenapa kok tidak mengerjakan PR? Bahkan ada yang mungkin membantu orang tua dan sebagainya kan ada. Jadi harus kita minimalisir. Intinya kita pahamkan dulu bahwa itu merupakan kewajiban. Jika kita berbicara mengenai hak dan kewajiban, kewajiban seorang pelajar adalah belajar. Jadi istilahnya tanpa kita sadarkan anak itu terkait dengan belajar, seharusnya dia itu bisa mengerjakan dan seterusnya. Lanjut. Ini sedikit resolusi. Ini yang terkait dengan kasus tadi, misalnya kancing tadi ya, sehingga kancing baju atau istilahnya kasus-kasus lainnya. Pertama tentunya adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Seperti biasanya anak gelut, gue anak orang gelut kalah. Nah, kita contohkan si A si B, mungkin si A tadi biasanya lagu si B, mungkin ada alasannya seperti itu dan seterusnya. Jadi ada keterkaitan, kemudian kita mencarikan solusinya sampai berhasil di situ. Nah, selanjutnya keyakinan kelas. Ini sebagai pertanyaan awalnya, keyakinan kelas gitu ya. Kita terjun dari ini. Mendengar itu kita selesaikan dulu ya, mungkin sekitar 12 selesai.
Mengapa kita harus mengenakan helm saat mengendarai kendaraan roda dua? Ini keamanan ya, keamanan. Padahal dalam Indonesia ini diatur dalam peraturan undang-undang. Jadi kan kurang pas. Kan dalam undang-undang diatur. Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan dan menjaga jarak 1,5 meter di saat COVID-19 kemarin? Itu juga menjaga kesehatan. Tapi itu kan diatur dalam pemerintah itu. Seharusnya kalau kita memberikan pemahaman seperti itu, tanpa adanya undang-undang pun, tanpa ada peraturan pemerintah pun dan lain sebagainya, kita akan mengenali sendiri, akan sadar sendiri. Yang sulit itu kita berikan pemahaman kepada anak, yang sulit kan seperti itu. Jadi, nah usia ini kita tidak mau, kita tidak bisa lari. Karena beban kita, tanggung jawab kita adalah memberikan pemahaman anak, bukan terkait dengan dari dalam tadi. Jadi anak sadar dengan sendirinya melakukan sesuatu, bukan karena perintah atau mungkin hukuman seperti itu. Yang sulit yang itu sebagai peraturan guru. Jadi setelah kita sadar, tentunya kita tidak ulang memberikan hak anak tersebut kemudian selesai tidak, tapi kita ada bertanggung jawab yang lebih intim lagi terkait dengan kesadaran anak. Harapan sebagai bangsa atau sebagai among itu sebenarnya seperti itu harapannya ini. Tapi ini kita tentunya butuh proses, karena merubah mindset pola pikir seperti itu tidak semudah kembalikan bahwa tangan alon-alon, alon-alon. Bahkan saya mempelajari beberapa bulan pun untuk CGP isi rasanya, seakan-akan hati kecil saya itu memberontak, nak ulang lebih itu, lagi memberontak. Kenapa kok memberontak? Karena gini, saya ini sebenarnya anak satu kelas ya. Ini kan mempunyai keinginan dewi-dewi. Dan awak itu rutin keinginan bocah-bocah kuwi, awak ini kalau mau buat ini. Beneran ngomong loh ya. Istilahnya gini istilahnya. Awak angon binatang peliharaan ya. Entah itu kambing atau apa, jumlahnya banyak. Itu kan fokusnya mencari makan. Rumput lah. Rumput itu ibaratnya ilmu ya. Kita mengembala di padang rumput. Anak sing kudu roman, kudu rene, awak itu ada semua. Kira-kira kita bagaimana? Nah, padahal untuk mindset saat ini, pendidikan saat ini itu sebenarnya biarkan. Dia itu mencari ilmu sendiri itu biarkan, bebas. Sempatnya orang, nah cara pagar, cara ladang awal pada rumput tadi pagar itu orang rumah ke pagar itu, cuma usah arah dombar itu, nggak muat, nggak muat. Jadi yang sulit itu seperti itu. Bahkan gini, dalam beberapa orang yang sendiri, tapi di luar pendidikan seperti itu, kadang itu rasa-rasa. Mungkin nggak pernah ada tentang ini, nggak pernah yang tua istilahnya gitu. Dan saya ingin ngomong anak, padahal kita tentunya terpaham bahwa anak itu mempunyai kodratnya masing-masing gitu. Kalau kita ibaratkan tumbuhan, anak itu ya ada yang jagung, ada yang padi, ada yang ketela, ada yang mentimon, terong dan lain sebagainya. Ada yang rabungan dan seterusnya. Nek tunggule timun, juga dari timun. Nek tunggule rambutan jadi dari rambutan, nek tunggule padi jadi dari padi. Karena filosofi tadi kan seperti itu. Jadi anak kan karpe kodratnya diri menurut. Nah, tapi kita nggak bisa sebagai seorang petani itu harus fokus kepada timun, harus fokus kepada rambutan, harus fokus kepada padi secara bersamaan di waktu dalam bersamaan. Walaupun kita tidak bisa, tapi kita harus memaksakan diri kita karena ini sudah konsekuensi kita sebagai seorang guru. Mulanya ya lagi itu istilahnya di saat kita sudah mengikrarkan diri kita menjadi seorang pendidik, mau tidak mau kita harus bisa mengembangkan pendidikan dan ngeteni obai kepala di atas. Mau dhuwure kayak arep gawe guru koyo apa saya kita ngobat kabeh. Kalau dhuwur berubah ngene lha sing dhuwur iki ngobat kaduan lah. Ya kan ngoten. Jadi kalau dhuwur mikir ngene awake buri dhewe apa kita kan kudu coba. Jadi buntutnya paling pucuk buri dhewe. Mobilnya mobil berapa? Ibaratnya kayak seperti apa itu? Binatang kembali sapi ya. Bapaknya berpikir ini bentuknya kan mabit dong.
mabit kayak seperti itu lah. Posisi kita itu juga seperti itu, mabit itu. Tapi ya mau bagaimana lagi gitu loh. Ya. Karena kita ada di dalamnya. Dan kita tidak mungkin untuk keluar dari ranah itu. Jadi ya mau tidak mau ya oke saja seperti itu. Betul ya? Ini terkait keyakinan kelas ini. Kita langsung saja kita analisa saja untuk tingkat modal ya. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ini keyakinan kelas itu sebenarnya tanggung jawab. Ini kalau keyakinan kelas itu jadi dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Jadi nilai kebajikan itu banyak sekali. Pokoknya sih dianggap pahlawan itu nilai kebajikan seperti itu. Tanggung jawab. Ini sudah jelas ya. Jadi tanpa diberitahu pun seharusnya anak paham setelah mengambil bukunya dikembalikan ke tempatnya. Itu bahkan ada yang kalau anak jajan dia itu paham buang sampah tempat sampah pada tempatnya. Tapi kadang ada yang memberikan sanksi denda dan lain sebagainya. Gitu. Jadi anak takut membuang sampah itu pada tidak pada tempatnya bukan karena apa? Bukan karena dia itu sadar nak sampah itu harus dibawa pada tempatnya karena takut berbalik kena denda mau. Nah, persepsi yang negatif yang salah seperti itu. Kemudian dilarang mengganggu orang lain. Ini nilainya adalah menghormati orang lain itu jelas. Kita sebagai manusia, manusia itu harus saling menghormati. Kalau kita ingin dihormati orang lain, artinya kita juga harus menghormati orang tersebut seperti itu. Hadir sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai. Ini menghormati orang lain dan berkomitmen. Okay. Karena kita menghargai seorang guru dan sebagainya, kita tentunya ada sebelum seperti itu. Kemudian dilarang melakukan kekerasan, keselamatan bersama atau merupakan ini keselamatan dan menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba ini jadi dengan kesehatan, kemudian bergantian atau menunggu giliran ini menghormati orang lain. Antri ini mungkin jadi dengan antri. Gunakan masker terkait dengan kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, ini keselamatan dan keamanan. Jadi dari pihak lainnya. Mungkin itu ya. Yes, ya. Kegiatan pendalaman keyakinan kelas. Ini ada satu bagi sebenarnya. Ini kalau terkait dengan keyakinan kelas ini jadi dengan terdengar, terdengar dan berperilaku. Maksudnya apa? Dia anak itu sadar. Kalau keyakinan kelas kan sebenarnya kan gini. Dia itu sadar melakukan itu tanpa diperintah. Sebenarnya itu, jadi kita perlu adanya kesepakatan dan sebagainya. Jadi mungkin suatu saat nanti kita buat komitmen dengan anak. Kira-kira di kelas ini kan kita bisa mengelola kelas kita masing-masing. Tentu tidak harus sama dengan kelas lainnya, karena ini merupakan kebijakan dari kita sendiri. Kita berkomitmen dengan anak, kita buat keyakinan kelas kita. Contohnya apa? Tidak boleh buang sampah dalam kelas, tidak boleh berlari-larian dan sebagainya. Itu kan ada nilai kebajikannya. Kenapa kita tidak boleh buang sampah di dalam kelas? Karena terkait kebersihan seperti itu. Kenapa kita tidak boleh lari-larian dalam kelas? Takutnya demi keamanan dan keselamatan teman kita seperti itu. Jadi kita mencari komitmen bersama. Nah, dasarnya adalah ini yang berperilaku ini, kemudian hormat dan bekerja seperti ini ya. Di situ. Ini langsung saja ya. Durasinya sudah memenuhi. Sekarang gambarannya yang paling dalam ini peraturan kelas. Untuk peraturan kelas ini sebenarnya bisa dikatakan konsekuensinya. Dengan adanya peraturan kelas, anak tersebut akan menjadi takut melakukan sesuatu atau melanggar. Ini kurang pas. Sebenarnya kita berikan keyakinan, karena dengan adanya keyakinan kelas itu akan menjadi konsekuensinya. Maksudnya bagaimana? Kalau anak itu lari-larian dalam kelas terus jatuh, belalah, luka, ya konsekuensinya menunggu. Maka kita berikan keyakinan seperti itu. Nah, dengan adanya keyakinan tersebut maka akan timbul lingkungan yang positif. Jadi dia itu paham
dari dalam dia itu sadar, dia tidak mengganggu temannya, tidak mengganggu temannya, karena dia itu tahu kalau dia mengganggu temannya dia akan melanggar rasa menghormati kepada orang lain. Dia tidak memukul temannya, dia itu tahu karena nanti juga akan dipukul seperti itu. Dia tidak akan mematahkan pensil temannya atau memikirkan teman-teman, ada dia itu tahu seperti itu. Kemudian yang terakhir barulah akan muncul budaya positif. Jadi budaya positif itu dibentuk dari keyakinan kelas, hubungan positif dan seterusnya di situ. Ini alur budaya positifnya sebenarnya seperti ini teorinya nih. Tadi kan kita sudah pelajari semua nih, sudah pelajari semua dari motivasi, dari dalam tadi, kemudian timbul apa istilahnya, pola pikir dan lain sebagainya sampai ke akhir dari sini. Coba kita sampai sini kira-kira bukan kok dapat dipahami karena saya bukan mengajar nih, kita belajar bersama. Kira-kira sedikit ada persepsi baru nggak, gambaran baru nggak yang dapat mengubah pola pikir kita bersama? Ada sedikit nggak kira-kira? Kan betul. Ada misalkan yang semula saya misalkan antara hukuman dan konsekuensi tadi ya, oke, yang hukuman dan konsekuensi tadi. Jadi ternyata hukuman itu tidak benar, bahkan reward atau penghargaan itu juga kurang pas di situ. Oke, ya berarti apa yang kita terapkan selama ini tidak pas. Betul. Mungkin ada lagi, atau kita mungkin ada yang perlu kita bahas ulang sebelum kita tutup. Ampun bertanya lagi, kita bahas bersama. Bertanya itu aku narasumber. Kita bahas bersama. Itu betul terkait ini. Nah, lebih buang dan lagi ya. Mari masuk CGB. Nanti kita berpusing-pusing dia di situ. Senang dulu kakak saya ketemu kancane. Pas tugas saya seminggu tugas, tapi asik. Maksudnya asik bagaimana? Yang semula kita tidak mau berpikir terkait dengan pendidikan, kita mau memikirkannya. Ya, bukan terpaksa karena sudah konsekuensinya itu. Kita mengikuti CGP berarti kita konsekuensinya harus menyelesaikan tugas itu. Gitu. Jadi ya, yang semula tidak mau kita pikirkan tentang pendidikan, pengembangan diri kita, ya pikir. Nah, di sini kan sebatas ini tapi kita pikirkan. Jadi, ini mungkin ada pengalaman lain yang perlu disampaikan, monggo. Bagi ibu-ibu ini, Bu Suci, Bu Ya itu, Pak Cenderung Mawar ini ngantuk tanggapan ya. Banyak job ya, Bu. Oh, banyak job. Monggo, enten betul. Gak ada gitu. Alhamdulillah enggak ada, jadi bisa kita akhiri. Nah, nanti mulai nitip ada refleksi diri terkait dengan pengisian data ya. Nanti saya share di grup, terus panjenengan mengisi refleksi lupa balik lah istilahnya di situ seperti ternyata pada BM. Betul ya. Mungkin jika tidak ada, mungkin bisa kita akhiri sekian dulu ya dari saya. Tentunya banyak kesalahan atau mungkin kekurangan yang saya sampaikan pada ini, karena ini saya masih tahap belajar untuk mencoba berbagi pengalaman terkait dengan budaya positif, terkait dengan untuk memenuhi tugas saya sebagai seorang CGP. Semoga di waktu-waktu berikutnya nanti gantosan panjenengan ibu-ibu ini gantos seperti ini, mulai ya mendengarkan. Oke, mugi-mugi mawon boten. Ada kurang lebihnya saya minta maaf. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.